orang cerdas menurut Syekh Tundun Al-Misri, man akala anillahi, orang yang memahami perintah Allah, amrohu wa nahyahu, dan juga larangan Allah. Paham itu perintah Allah terus dilakukan, paham itu larangan Allah terus tinggalkan. Itu wong sing cerdas. Jadi wong sing cerdas bukan hanya sekedar pandai ngomong, bukan hanya pandai berbicara, pandai pidato, pandai baca kitab, tapi beli cerdas dengan menjalankan perintah Allah, tidak cerdas dengan larangan Allah sehingga dia meninggalkannya. Jadi apa? Innamal aqilu man akala billahi amrohu, ya, wa nahyahu. Jadi orang yang cerdas itu orang yang memahami perintah Allah, bukan hanya paham, maksud paham dan ngamalkan, terus dan memahami larangan Allah. Paham itu dilarang, terus meninggalkan. Itu wong sing cerdas menurut Syekh Tundun Al-Misri. Nah, anak majlis wong sing cerdas dia bakalan tekan. Anak majlis wong sing bodoh dia bakalan diam. Ya. Anak maksiat, ada orang bodoh pasti datang. Ada maksiat, kalau orang pintar pasti mencegah dan menjauh dari maksiat tersebut. Terus dikatakan dalam kitabnya Al-Sabi apa? Bahwa segala kemaksiatan yang besar atau kecil, bagaikan lautan yang dilakukan. Ulangi. Kemudian dalam kitab Al-Sabi bahwa kemaksiatan yang besar atau kecil, maksiat besar, maksiat kecil, apa bentuknya, itu seperti atau bagaikan lautan yang menenggelamkan, api yang membakar, dan racun yang mematikan. Jadi seperti apa? Ibaratkan lautan sing menenggelamkan, api sing membakar, racun yang memati. Itu bahaya kabeh. Bahaya kabeh. Kecil atau besar itu seperti lautan yang menenggelamkan. Kecil atau besar maksiat itu seperti api yang membakar. Kecil atau besar maksiat itu seperti racun yang mematikan. Maka orang yang sengaja memasukkan dirinya dalam maksiat seperti apa? Wong sengaja maksiat, sengaja mundur seorang, sengaja ghibah, sengaja lihat aurat atau lihat wanita dengan lezat, ya, lihat wanita dengan lezat sekali, laka dua kali Amerika. Ulama ngomong tidak sengaja itu rezekimu. Kalau sengaja itu kecelakaan belum di dalam motor atau lewat. Jadi diteruskan itu maksiat kecil atau besar seperti apa? Lautan yang menenggelamkan, api yang membakar, atau apa mau racun yang mematikan. Jadi orang yang sengaja memasukkan dirinya ke dalam api tersebut, ke dalam lautan, atau sengaja minum racun, maka tidak bisa dikatakan berakal. Tidak bisa dikatakan berakal. Seperti si mau kita sebutkan ya, wong si berakal itu apa? Mengakala anillahi amrohu wa nahyahu. Berakal itu orang yang apa? Memahami perintah Allah terus mengerjakan, memahami larangan Allah terus meninggalkan. Itu berakal. Nah, begitu juga ini.
Tapi sebelum bahagia datang, sudah tahu itu racun dia minum, sudah tahu ada lautan yang menenggelamkan, dia malah terjun di kubang sini. Ia tidak berakal. Jadi lamun ente wani-wani maksiat itu dikatakan oleh ulama, baik oleh Tunun Al-Misri atau oleh saya kitab Nazarul Sifat, wong sing dalilnya apa? Ya dalilnya Kanjeng Nabi. Ya, dikatakan yang Adam ati perbakan tusama akilan. Wahai anak Adam, taatlah Tuhanmu, taatilah kepada Tuhanmu, maka engkau disebut orang berakal. Dari Kanjeng Nabi. Jadi baik Tunun Al-Misri seorang wali, baik Sayyid Panjatus Al-Musibah itu bersumber nih dari Nabi yang ada arti terbakar bersama asilan. Wahai anak Adam, taatilah Tuhanmu, maka engkau disebut orang berakal. Walau tak sihi waktu sama jahilah, dan janganlah bermaksud kepadanya, maka engkau disebut orang yang bodoh. Jadi ana wong pelanggar, ana wong maksiat, ana wong durhaka. Apa maksiat itu? Maksiat mata, ana maksiat telinga, ana maksiat mulut, ada maksiat apa namanya? Mbak, pintar atau bodoh? Kita orang sendiri, akal atau tidak berakal. Kalau kita melanggar, kalau kita berani, berarti kita orang yang tidak berakal. Atau dinamakan orang bodoh. Kemudian, ayo kita perbaiki dari keadaan yang durhaka menjadi keadaan yang taat, dari keadaan yang malas menjadi keadaan yang semangat, dari keadaan yang menyia-nyiakan menjadi keadaan yang memperhatikan, ya. Keadaan yang memperhatikan apa? Memperhatikan sholat, memperhatikan waktu, memperhatikan ilmu. Kenapa? Untungnya man aslaha nafsahu aslahallahu halahu. Barang siapa memperbaiki dirinya sendiri, maka Allah akan memperbaiki keadaannya. Jadi uripe pengen baik, perbaiki sholatnya. Uripe pengen baik, perbaiki mulutnya. Uripe pengen baik, perbaiki akhlaknya. Uripe pengen baik, perbaiki ketaatan. Karena man aslaha nafsahu aslahallahu halahu. Barang siapa memperbaiki dirinya sendiri, maka Allah akan memperbaiki keadaannya. Jadi, ayo, hubung masih belum jadi sa'id. Ya, bisa dikebal ya. Tidak ada yang menyesal bagi penghuni akhirat kecuali satu waktu yang dimana waktu itu dia lalai dari Allah. Hatta fil jannah, walaupun di dalam surga. Ini surga ya, anaknya selesai. Apa mana uang semaji neraka? Apa? Satu waktu yang dia lewati tanpa zikir kepada Allah, tanpa ingat kepada Allah, tanpa ibadah kepada Allah, tanpa amal untuk mendapat ridha Allah. Jadi santri atau ente bekerja, atau ente mungkin di rumah, awas. Lalai atau goflat itu termasuk kepada adabnya ramu. Adabnya maksudnya termasuk celaka. Kenapa? Ya itu katanya satu waktu yang kita luarkan. Kenapa? Nabi itu sendiri adalah Sayyidud dan orang yang penghulu, orang yang ketuanya, ketuanya, pemimpinnya orang yang ingat kepada Allah. Nabi
sekolah ada doa, buka baju ada doa, ya udah. Naik kendaraan ada doa. Aku mau nih pengen belajar, aku mau nih pengen sholat, aku mau nih pengen tuh. Makanya para ulama, kenapa keluar dari kamar mandi bacanya hufronaka, hufronaka, hufronaka. Saya minta ampun kepadamu, saya minta ampun kepadamu. Apakah maksiat di dalam kamar mandinya? Padahal wali, kok doa begitu? Padahal penyusun kitab, Bidayatul Hidayah, Ghazali nganjurkan begitu. Kenapa? Apakah di dalamnya maksiat? Di kamar mandinya maksiat? Dianggapnya maksiat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berzikir di kamar mandi dengan lisan. Ya kan? Jadi di kamar mandi kan dilarang nyebut nama Allah. Nah, itu padahal udzur tidak bisa berzikir dengan lisan, tapi dianggapnya itu ada satu kekurangan, satu aib. Maka diminta ampun nih Gusti, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adab. Sakit hati-hati ya. Mungkin nongkrong di dalam dari wong lewat baik sangat sini. Maksiat dari kita tahu. Tidak podcast, lihat apa lagi? TV, lihat HP, sambil tertawa. Enggak, siapa yang tertawa ketika maksiat maka dakwalan nar wahwaya yakti. Kamu betul? Ayo sampai di kena sebenarnya waktu hati-hati di akhirat malah sedih. Ayo kita apa? Pengen diperbaiki insya Allah apa? Mak aslahat nafsahu asallallahu aku. Ya apa baik? Sambil punya masa depan, sambil punya hari tua, sambil punya waktu di barzah, sambil punya waktu di akhirat. Sekarang serampangan yang nyesel nanti tuanya sebelum meninggal masih serampangan juga dalam yang nyesel nanti matinya tidak dalam keadaan taat, yang nyesel nanti bisa karena sudah kesempatan tapi tidak memperbaiki. Jadi pengen diperbaiki, pengen diberes urusannya, maka perbaiki diri dengan akhlak mulia, dengan maulid yang membaca ringkasan daripada sejarah Nabi yang disusun oleh Syekh Rahman Al-Bari. Kita niatkan berkait mendengarkan sejarah dengan Nabi akhlaknya kanjeng sehingga kita bisa gampang dari wong gampang memperbaiki diri. Setelah mendengar maka mudah-mudahan bisa diamal. Itu akhlaknya wong Islam, akhlaknya wong iman. Pas Islam enak, wah, nah. Tapi lalu mendengar tapi maksiat, kami nak asoina. Itu akhlaknya wong Yahudi. Saya dengar, tapi saya nah untuk ini semoga sampai ke manfaat Allah.